Ini saya lanjutnya setelah selesai bikin AR invoice basicnya yang tadi dijelaskan sama Pak Fian. Selanjutnya itu di sebelah kanan di menu yang UDF ini itu ada UDF untuk tambahan faktur pajak. Nah, di sini ada pilihan untuk pakai faktur pajaknya itu adalah Nah, ini pakai faktur pajaknya ada pilihan yes dan no. Nah, di mana kalau untuk yang yes itu nanti untuk kolom-kolom VAT number, kemudian VAT date-nya, VAT transcode, VAT branch code, kemudian VAT address, dan nomor NPWP atau nomor KTP, dan VAT name-nya itu akan otomatis diisikan oleh add-on. Nah, jadi pada saat kita buat AR invoice, pakai faktur pajaknya dipilih yes, kemudian untuk VAT tipe invoice-nya, nah di sini juga ada 3 pilihan. Yang pertama adalah ada new, kemudian ada pengganti, dan ada tipe koreksi. Nah, untuk pembuatan AR invoice pertama, untuk mendapatkan nomor pajaknya kita bisa pilih yang new. Setelah itu di bawah ini ada juga tipe cancel AR. Nah, untuk tipe cancel AR-nya, ini juga ada beberapa pilihan, yaitu AR koreksi, kemudian faktur AR after import, faktur AR batal, dan faktur AR pengganti. Untuk pertama kali membuat AR invoice, kita pilih yang 0 aja atau yang strict. Putus suaranya, Fir. Putus ya, bentar ya. Halo, Halo, udah jelas belum ya suaranya? Suara saya udah jelas? baru masuk. Jelas, Mbak. Cuma jangan cepat-cepat, Mbak. Oh iya, Bu. Iya, pelan-pelan. Manula soalnya. Ini saya ulang lagi ya, untuk yang UDF di AR invoice-nya, Sebentar, Bu. Sini masih ada trouble. oh, Halo, mohon maaf, internetnya putus lagi. Saya coba connect lagi ya. Sebentar. Oke, layar saya udah terlihat ya. Bisa diulang lagi, Fir. oke, bentar saya connect ke laptopnya Prof. Yan dulu. Ini saya ulangin lagi untuk yang UDF faktur pajaknya. Nah, di sini untuk UDF faktur pajak itu yang pertama yang perlu diperhatikan adalah yang pakai faktur pajak. Nah, di sini ada pilihannya yaitu yes dan no.
Yes itu nanti dari add-on faktur pajak akan membantu mengisikan field-field seperti VAT number. Ini adalah nomor pajak yang nanti sudah didaftarkan di SAP. Kemudian VAT date, ini juga nanti akan diisikan tanggal sesuai posting date AR invoice-nya. Kemudian untuk VAT transport, ini nanti juga diisikan oleh add-on berupa 3 digit nomor kode transaksinya. Suara kau putus-putus, Fir. Udah jelas? Ya, ini udah. Oke. Untuk yang VAT number itu nanti akan diisi oleh add-on berupa nomor pajaknya. Kemudian untuk VAT date-nya, ini akan diisikan tanggal sesuai posting date AR invoice-nya. Yang ini nih ada sebentar, saya keputus ke laptopnya Pak Vian. Oke, saya lanjut lagi. Untuk yang VAT date-nya itu diisi sesuai dengan posting date AR invoice yang kita udah pilih di sini, yang 21 Oktober 2022. Kemudian untuk VAT transportnya itu nanti akan diisikan kode transaksinya seperti 010. Kemudian untuk VAT branch code-nya itu juga sama, akan diisikan sesuai dengan kode branch yang diisikan di SAP yang didapatkan dari Innova. Kemudian VAT address ini nanti akan diisi oleh add-on sesuai dengan tab logistik yang sudah diisikan pada bill to-nya. Jadi nanti pastikan untuk di tab logistiknya, di bill to-nya itu alamatnya sudah sesuai, karena nanti untuk VAT address-nya itu akan diisi sesuai dengan bill to. Setelah itu di nomor NPWP ini nanti diisikan oleh add-on sesuai dengan Federal Tax ID yang di customer-nya. Setelah itu ada VAT name, ini juga diisikan sesuai dengan foreign name yang ada di BP master datanya. Nah, ini untuk yang pertama kali kita buat AR invoice, biar mendapatkan nomor pajak. Untuk pakai faktur pajaknya yang tadi diisinya yes. Kemudian untuk VAT tipe invoice-nya ini ada 3 tipe, yaitu tipe ada new, kemudian pengganti, dan ada koreksi. Nah, untuk yang new itu adalah untuk mendapatkan nomor pajak baru. Kemudian untuk yang tipe penggantinya itu nanti ada cash, misalkan terjadi faktur pengganti. Setelah itu ada yang koreksi juga, nanti akan ada cash untuk AR koreksinya. Nanti ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk yang pertama kali kita buat AR invoice, di sini kita pilih tipe invoice-nya yang new. Kemudian untuk tipe cancel AR-nya, di sini ada 4, yaitu yang pertama ada AR koreksi, kemudian ada faktur AR after import, dan yang ketiga ada faktur AR batal, dan yang keempat ada faktur AR pengganti. Untuk pertama kali pembuatan AR invoice, kita pilih yang 0 atau yang strip. Kemudian kita bisa langsung melanjutkan untuk add dokumen AR invoice-nya. Nah, untuk yang UDF faktur pajaknya ini yang perlu diperhatikan itu yang pertama, saya ulangin lagi, adalah yang pakai faktur pajaknya itu dipilihnya yang yes. Kemudian untuk VAT tipe invoice-nya itu bisa dipilih yang new. Kemudian tipe cancel AR-nya pilih yang 0 atau yang strip. Setelah itu kita bisa add AR invoice-nya. Nah, sebelum saya add dokumen AR invoice-nya, dari pengisian UDF untuk faktur pajaknya ada pertanyaan? Atau ada yang kurang jelas? Bu, boleh pelan-pelan nggak? Coba ya.
Jadi yang pertama itu untuk UDF-nya, untuk yang add-on itu ada yang pakai faktur pajak, itu ada pilihannya yes dan no. Nah, itu yang yes adalah untuk otomatis pengisian VAT number, kemudian VAT date yang di bawah ini, kemudian ada VAT transport, kemudian ada VAT branch code, dan ada VAT address-nya, itu nanti akan diisi otomatis oleh add-on. Jadi kalau misalkan pakai faktur pajaknya yes, itu nanti otomatis add-on akan membantu mengisikan. Tapi kalau misalkan kita pilihnya no, itu nanti untuk field-field yang di bawah itu yang VAT number, VAT date, kemudian VAT transport, dan VAT branch code-nya itu nanti akan kosong. Jadi yang kita pilih yang pertama adalah pakai faktur pajak yes. Kemudian untuk yang VAT type invoice-nya, ini kita bisa pilih yang new. Setelah itu untuk yang tipe cancel AR-nya, itu kita pilih yang nomor 0. Jadi untuk yang perlu diisi pada saat pembuatan AR invoice adalah pakai faktur pajak sama dengan yes. Setelah itu bisa dicek lagi untuk VAT tipe invoice-nya, itu pilih yang new. Setelah itu bisa untuk yang tipe cancel AR-nya pilih yang 0 atau yang strip yang kosong. Untuk field yang lainnya bisa dikosongkan aja, nggak perlu diisi. Masih kecepatan ya penjelasan saya? Iya. Halo, penjelasannya bisa diterima nggak? Apa masih kecepatan? Ada yang mau ditanya lagi? Ada yang kurang jelas? Cara koneksinya kan. Nah, saya belum pernah dibentuk suatu sih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ya untuk pembuatan AR invoice-nya yang pakai faktur pajak ini. Halo, Iya, Pak. halo. Ini lagi yang dijelasin yang langganan yang PKP ya? Iya, Pak, pakai Pajak. faktur pajak. Nah, jadi kan ada pilihannya, Pak. Ada mau pakai faktur pajak atau enggak. Kalau misalnya pakai faktur pajak, kita bisa pakai yes. Kalau misalnya penjualnya nggak pakai faktur pajak, bisa kita no. Walaupun kita jual ke non PKP, tetap ngeluarin faktur pajak kan, Pak? Nah itu yang makanya saya tanyakan. Kalau non PKP pemberlakuannya gimana? Kalau yang PKP itu untuk all atau untuk yang PKP aja? Saya tanya mundur dulu nih, Pak. Untuk penjualan ini, apakah semua menggunakan faktur pajak atau tidak? Tidak. Berarti ada yang tidak menggunakan faktur pajak. Non PKP ada. Bukan non PKP, Pak. Pengeluarannya yang penjualannya ini, apakah ada yang tidak mengeluarkan faktur pajak? Atau semuanya, semua penjualannya menggunakan faktur pajak? Penjualannya. Oh, kirain pelanggannya. Kalau penjualannya otomatis ya. Nah, ini kan kita lagi ngomongin penjualan, Pak. Berarti kalau iya, berarti semuanya pakai di sini, Pak. Berarti yes ya. Iya, kalau PKP non PKP dia ada NPWP atau tidak, itu kan tergantung master data dari customer-nya sendiri, Pak. Kalau misalnya dia bukan PKP, berarti kan pakai KTP, nomor KTP atau apa, itu bisa diedit di master datanya. Ya itu maksud saya. Makanya ini untuk penjelasan penjualan, bukan pelangganan untuk yang PKP atau non PKP itu kan.
Betul, untuk penjualan Ah, menggunakan faktur itu pajak atau tidak. kita kurang jelasnya di situ. Pengertian kita kan ini untuk langganan yang PKP. Gitu loh. Kalau berarti ini kan untuk pemberlakuan untuk semua langganan kan. Ya, gini Pak, ini kan saya jelasin tadi waktu pembuatan AR invoice, jadi pembuatan tagihan. Nah, tagihan ini kan berbarengan dengan pembuatan faktur pajak, ya kan? Faktur Iya. pajak ini kan ada beberapa secara SAP-nya itu bisa pemilihannya tidak menggunakan faktur pajak, Pak. Kayak yang tadi saya jelaskan untuk AR down payment, itu kan bisa tidak menggunakan pajak. Nah, sama sepertinya hal AR invoice, untuk tagihannya bisa nggak menggunakan faktur pajak, Pak. Itu. Nah, tapi kan di dalam case penjualan di ini, semua itu menggunakan faktur pajak. Gitu. Jadi, ininya pasti di yes. Kalau misalnya dia PKP atau bukan, itu nanti ada di master datanya, itu yang ngebenerin IT-nya, Pak. Untuk pembuatan customer-nya, vendornya, seperti itu. Ya ini yang kita perlukan kejelasan dari ininya, Pak. Karena tadi kan saya pikir, oh ini untuk langganan yang ada faktur pajaknya gitu. Ya. Karena Oke, Pak. ya. Ya. Oke, mungkin saya review lagi ya. Kalau misalnya nanti AR invoice yang baru dan menggunakan faktur pajak, bisa ngisi di UDF-nya pakai faktur pajak di yes. Kalau AR invoice-nya tidak menggunakan faktur pajak, di no aja, gitu ya. Efeknya kemana? Dia nggak akan mendapatkan nomor nanti, Pak. Kalau misalnya kita pilih no, dia tidak mendapatkan nomor faktur pajak seperti itu. Oke, oke. Mohon maaf, internetnya putus barusan di HO. Saya share screen lagi. Oke. Setelah itu, setelah tipe pakai faktur pajak atau tidak, saya contohkan iya ya, karena ini kan ada PPN-nya, dan mostly penjualan semua menggunakan PPN dan menggunakan faktur pajak. Yang perlu diisi berikutnya adalah VAT tipe invoice. Nah, di sini ada beberapa, ada invoice yang memang benar-benar baru, terus ada pengganti, terus ada koreksi. Nah, untuk yang invoice kali ini kan baru. Untuk pengganti sama koreksi nanti bakal dijelaskan, ada case contohnya lagi, Pak, sama ibu-ibu lainnya. Selanjutnya ada tipe cancel AR. Nah, tipe cancel AR ini kita pilih yang 0 atau strip, gitu ya. Jadi kosong. Yang VAT tipe invoice kita pilih yes, tipe cancel AR-nya dikosongkan. Nah, untuk pengisiannya 3 itu aja dulu. Untuk pembuatan AR invoice baru, apa ada yang mau ditanyakan? Halo, minta tolong responnya ya. Jadi supaya kita tahu juga kita kurang penjelasan, ada yang kurang paham atau gimana. Oke, cukup Pak. Cukup. Oke, Vira bisa dilanjut. Nah, setelah kita mengisi untuk yang UDF yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ini kita bisa add untuk AR invoice-nya.
Oke, sebentar ya. Oh ya, saya reminder ya. Ini kan nanti yang input faktur nomor faktur pajak orang HO ya. Dan untuk penomorannya itu nggak bisa kita reserve. Jadi dia nanti bakal running number. Siapa duluan yang nge-add, dia dapat nomor tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ada yang big date, dia nggak bisa dapat nomor sebelumnya. Pasti dapat running number-nya gitu ya. Oke, setelah kita isi yang UDF sebelumnya, ini kita pilih untuk yang add. Ini ada pilihannya sama kayak sebelumnya, ada add dan new, kemudian ada add dan view, dan ada add dan close. Nah, ini saya akan pilih add dan view. Nah, ini juga sama, ada warning dari SAP-nya. Kalau misalkan datanya sudah di-add, itu nggak bisa lagi diubah. Nah, ini kita bisa pilih yang yes. Nah, seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan, untuk pakai faktur pajaknya, kalau kita pilih yes, maka otomatis untuk VAT yang ada di UDF ini akan otomatis terisi oleh account. Nah, ini akan saya jelaskan. Jadi untuk VAT number-nya itu adalah otomatis nomor pajak yang didapatkan dari Innova yang sudah didaftarkan oleh HO. Jadi nanti pada saat kita bikin air invoice, VAT number-nya itu akan otomatis ngambil nomor pajak yang sudah didaftarkan di SAP-nya. Dan ini nomor pajaknya itu running. Jadi kalau misalkan sekarang kita dapat yang nomor 1, nanti setelah itu misalkan ada yang lain membuat air invoice selanjutnya, maka untuk VAT nomornya atau nomor pajaknya itu otomatis akan mendapatkan yang nomor 2. Jadi nomor selanjutnya. Ini untuk yang nomor pajaknya, dan format pengisiannya itu adalah 2 digit tahun dan 8 digit nomor pajak yang didapatkan dari Innova. Kemudian untuk VAT date-nya, ini diisi sesuai dengan tanggal posting date dari AR invoice-nya. Nah, di sini kan posting date-nya diisinya 21 Oktober 2022, maka untuk VAT date-nya itu akan otomatis mengambil tanggal 21 Oktober 2022. Kemudian untuk VAT transportnya, ini juga diisi otomatis sesuai dengan yang didaftarkan di SAP-nya oleh orang HO-nya. Jadi ini 010 juga otomatis. Kemudian untuk VAT branch code-nya juga ini otomatis diisi sesuai dengan nomor yang didaftarkan di SAP-nya berdasarkan Innova yang didapatkan. Kemudian untuk VAT address-nya, di sini adalah diisi sesuai dengan bill to yang sudah dipilih di tab logistiknya. Nah, di sini kan Jalan Raya Pasuruan 191, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Nah, ini diambil berdasarkan dengan tab yang bill to-nya. Jadi ini di bill to-nya karena kita milih yang SBY M0070, maka otomatis alamatnya ini mengambil dari BP Master Data di tab addresses ini yang bill to SBY M007, di mana formatnya itu adalah mengambil street atau PO Box,
kemudian city, kemudian zip code. Nah, ini adalah format untuk VAT address yang ada di AR invoice-nya. Jadi untuk VAT address yang di AR invoice-nya diisi sesuai dengan tab logistik di bill to AR invoice yang nyambung ke BP master datanya. Nah, jadi formatnya adalah yang ngambil alamat dari sini. Itu untuk pengisian VAT address. Kemudian untuk NPWP-nya, untuk nomor NPWP-nya, itu diambil sesuai dengan Federal Tax ID yang ada di BP master datanya juga. Nah, untuk NPWP ini ngambil dari kolom field Federal Tax ID sesuai dengan customer yang membuat customer di AR invoice-nya. Kemudian untuk VAT name-nya itu juga diisi sesuai dengan foreign name yang ada di BP master data. Jadi foreign name yang diambilnya. Jadi bukan name, tapi untuk VAT name adalah diambil dari foreign name BP master data sesuai dengan kode customer yang di AR invoice yang dibuat. Jadi untuk VAT number-nya itu formatnya 2 digit tahun, kemudian 8 digit nomor pajak, dan ini adalah nomor running sesuai yang sudah didaftarkan di SAP-nya dari Innova yang didapatkan. Kemudian untuk VAT date-nya itu diisi sesuai dengan posting date AR invoice-nya, yaitu di sini kan 21 Oktober 2022. Kemudian untuk VAT transport-nya ini dapat 010 sesuai dengan yang didaftarkan di SAP-nya juga. Kemudian untuk VAT branch code-nya ini juga nanti akan otomatis sesuai dengan Innova yang didaftarkan di SAP. Untuk VAT address-nya ini akan mengikuti tab logistik di bagian bill to, itu nanti akan masuk ke BP master data dengan pengambilan format yaitu street atau PO box, kemudian city dan zip code. Dan untuk NPWP-nya ini juga diambil berdasarkan dengan customer yang ada di invoice-nya, kemudian di bagian Federal Tax ID di BP master datanya. Begitupun dengan VAT name-nya. Untuk VAT name-nya itu diisi sesuai dengan foreign name yang ada di BP master data sesuai dengan kode customer di AR invoice-nya. Nah, itu adalah field-field yang akan dibantu oleh add-on untuk pengisian kebutuhan nomor pajaknya. Dari pengisian UDF aktor pajaknya ada yang masih belum jelas. Ini untuk pengisian pengisian UDF lainnya itu nanti otomatis ya dari SAP-nya, dari add-on-nya. Dia pengambilan datanya dari si SIP2 sama dari bill2 dan lain-lain. Terus ada nomor faktur pajak juga sesuai dengan yang didaftarkan oleh HO ya. Nanti yang mendaftarkan. Nah, tapi dia sudah tergenerate nomornya. Nanti secara CSV bisa diupload oleh orang HO. Gitu. Jadi reminder lagi kalau misalnya ini ketika pembuatan AR invoice dan kita pilih yes, berarti dia langsung dapat nomor ya. Dan nomornya duluan. Jadi nanti kalau misalnya ada yang big date, itu pasti dapat nomor yang paling baru sekarang. Atau nomor terakhir yang terakhir di add. Seperti itu. Oke. Untuk yang add new, ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya. kalau misalnya dalam penginputan terus kita lupa, kita kliknya no, apa? Ya itu. Iya. Kira-kira terus kita ingat mau balik lagi bisa nggak ya? Maksudnya kalau sudah dipilih no, terus ternyata mau di yes gitu, Bu. Iya. Maksudnya sudah di itu yang terakhir itu loh, Pak. Sudah di add tadi itu kan? Iya, iya. Ya. Oke, Fir bisa bantu jawab?
Untuk yang misalnya itu, case yang itu nggak bisa, Bu, karena untuk nomor pajak ini hanya akan mengisi pada saat pertama kali AR invoice di-add. Jadi kalau misalkan seandainya lupa pilih faktur pajaknya jadi yes, itu nanti otomatis AR invoice-nya itu harus di-cancel, kemudian bikin AR invoice baru lagi. Tapi untuk yang field faktur pajak, faktur pajaknya ini kita settingnya defaultnya sih yes, jadi otomatis pada saat bikin AR invoice itu pasti yes sih. Memang kita defaultnya di yes di awalnya. Kasih Bu Fira. itu yang tadi pembuatan ya, pembuatan baru. Ini selanjutnya kita contohin untuk kalau misalnya ada penggantian, misalnya penggantian dari tangga, ada yang salah ya. Misalnya alamatnya salah. Bentar. Oke, Fir boleh dicontohin untuk yang ada revisi, kalau ada penggantian faktur pajak jadi 011, caranya gimana? Untuk yang case misalkan kita udah upload ke ISPT, kemudian di sini contohnya ada kesalahan alamat ship-to-nya, itu kan harus melakukan faktur pengganti, di mana untuk transkode-nya atau VAT transkode-nya itu harus diubah menjadi 011. Nah, step yang bisa dilakukan adalah di AR invoice yang mau kita lakukan pengganti, itu kita pilih yang tipe cancel AR-nya, ini kita pilih yang faktur AR pengganti, kemudian kita update AR invoice-nya. Setelah kita update AR invoice-nya, kita copy dulu nomor dokumen AR invoice-nya. Jadi ini kita klik kanan, kita copy dulu nomornya, setelah itu baru kita klik kanan di dokumen AR invoice-nya, kemudian kita cancel. Nah, ini untuk AR invoice cancellation-nya nggak perlu ada yang ditambahin. Ini langsung bisa aja di-add untuk dokumen AR invoice cancellation-nya. Nah, ini saya add. Nah, ini juga ada warning dari dari SAP-nya untuk cancel dokumennya. Nah, ini kita yes aja. Oke, nah, setelah itu, setelah dokumen AR invoice-nya di-cancel, kita buat lagi dokumen AR invoice baru. Nah, ini kita bikin dokumen baru AR invoice-nya, kita pilih untuk customer name-nya. Nah, kemudian kita bisa copy from lagi, pilih dari delivery yang sebelumnya. Nah, ini tadi kita yang nomor 1 dan nomor 5. Nah, kemudian kita klik choose. Nah, ini kita next aja. Setelah itu kita finish. Nah, untuk pada saat kita membuat AR invoice penggantinya, kemudian kita melakukan pembetulan. Contoh di sini tadi kan kita salah alamat ship-to-nya misalkan. Nah, ini di tab logistik. Sorry. Ini untuk yang di tab logistiknya kita lakukan pembetulan dulu, misalkan
Di bill to-nya ini misalkan kita ganti alamatnya jadi yang SBYM 00072. Nah, setelah ini kita ganti alamat betulnya. Nah, di sebelah kanan yang UDF faktur pajaknya, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama tetap untuk pakai faktur pajaknya, jangan lupa isinya yang yes. Setelah itu nanti di VAT tipe invoice-nya, kalau sebelumnya kita pilihnya new karena kita buat untuk AR invoice baru, dikarenakan ini untuk AR invoice pengganti, maka untuk VAT tipe invoice-nya kita pilihnya pengganti. Setelah itu di sini ada VAT ref number invoice. Nah, ini kita isikan nomor dokumen AR invoice yang sebelumnya tadi kita cancel, yang udah kita copy sebelumnya. Nah, ini diisikan nomor dokumen AR invoice yang tadi kita cancel sebelumnya dengan AR pengganti. Kemudian, untuk tipe cancel AR-nya, ini kita tetap pilihnya yang nomor 0. Nah, setelah itu kita bisa langsung add dokumen AR invoice-nya. Jadi, untuk step apabila terjadi pengganti, yang pertama adalah untuk AR invoice-nya kita pilih dulu tadi yang sebelumnya itu dengan tipe pengganti yang di tipe cancel AR-nya. Setelah itu baru kita update dokumennya dan kita cancel dokumennya. Setelah kita cancel dokumennya, kita copy dokumen AR invoice-nya dan di AR invoice yang barunya atau AR invoice pengganti yang perlu diperhatikan itu tetap yang pertama pakai faktur pajaknya yes. Kemudian VAT tipe invoice-nya pilihnya pengganti. Setelah itu VAT ref number invoice-nya itu dipilih, diisi dengan nomor dokumen AR invoice yang sudah kita cancel sebelumnya. Kemudian untuk tipe cancel AR-nya ini kita pilih yang 0 atau yang strip. Setelah itu kita bisa add AR invoice-nya. Ini saya add untuk dokumennya. Maka untuk UDF yang VAT number itu akan tetap mendapatkan nomor pajak yang sama, yaitu yang sebelumnya adalah formatnya 2 digit tahun dan 8 digit nomor pajak yang 001. Kemudian untuk VAT date-nya ini tetap mengambil sesuai dengan posting date AR invoice yang baru dibuat. Nah, dikarenakan posting date-nya sama dengan yang sebelumnya, jadi isinya juga tetap 21 Oktober 2022. Nah, untuk VAT transport-nya, ini diupdate berubah dari yang sebelumnya 010, ini akan otomatis diubah menjadi 011, di mana ini adalah kode transaksi untuk melakukan faktur pengganti. Kemudian untuk VAT branch code-nya, ini tetap mengambil 003 sama seperti yang sebelumnya. Kemudian untuk VAT address, di mana yang ini tadi kita ubah alamatnya, sebelumnya mengambil Jalan Raya Pasuruan 192, ini diubah menjadi Jalan Raya Pasuruan 192 sesuai dengan bill to yang dipilih di sini. Nah, kemudian untuk NPWP-nya tetap sama juga, ngambilnya dari Federal Tax ID yang ada di BP Master Data sesuai dengan kode customer yang digunakan di AR invoice-nya. Kemudian untuk yang VAT name-nya itu juga sama, itu akan mengisi sesuai dengan foreign name yang di BP Master Data. Nah, ini adalah step yang dilakukan jika terjadi faktur pengganti. Nah, untuk yang step faktur pengganti ini ada yang masih belum jelas. Untuk yang ini, apa masih ada yang mau ditanyakan? Untuk penggantian. Pak, tolong tanya, untuk Iya, Bu. penggantian ini
Inputnya itu tidak harus di hari yang sama toh Pak ya? Nggak harus di hari yang sama, Bu. Cuman kan pasti ada untuk cancel dokumen AR invoice itu kemarin dibatasi oleh manajemen 3 hari, Bu. 3 hari. Iya, untuk pembatalan AR invoice, pembatalan semua dokumen ya, semua dibatalin itu maksimal 3 hari. Gitu. Kalau enggak, AR invoice-nya nggak bisa di-cancel. Gitu. Ya Pak, terima kasih. Hmm. Saya tak Untuk mencerna dulu. ya, untuk langkah-langkahnya bingung nggak, Bu? Ya ini, ya bingung Pak. Oke, bingungnya di bagian mana, Bu? Bisa diulang Pak ini Pak. Minta tolong Pak. Bisa sih, Bu. Cuman sebentar, saya bikinin satu lagi. Oke, bentar ya, saya bikin. Nah, ini saya contoh dari pas awal buat pertama kali AR invoice-nya kalau gitu. Ya, dari awal ini ada AR invoice-nya lagi, bentar. Jadi gini, saya jelasin dari awal lagi ya untuk penginputan AR invoice. Yang pertama kita pilih customer-nya dulu nih. Misalnya Hengki ya, tadi kan masih ada. Yang ini ada 2 Mbak, harusnya 5 Oke, setelah pilih customer-nya, jangan lupa untuk mengganti nomornya. Jadi INSB, nomornya Surabaya ya. Oke, setelah itu kita masuk ke bawah. Kita melakukan copy from. Copy from dari DO ya pasti ya, dari delivery atau dari pengiriman. Setelah itu kita bisa pilih nih untuk delivery-nya yang mana. Nah, kebetulan kan untuk yang kalau misalnya dapat diskon, pasti ada 2 DO-nya. Kita bisa pilih 2. Kita melakukan CTRL, terus melakukan klik di nomor yang lain. Gitu. Nah, otomatis itu nanti akan terpilih jadi 2, kita bisa klik choose. Oke. Setelah itu bisa dicek untuk yang bisa dilihat di customize untuk memastikan apakah benar item-item ini yang ditarik. Oke, kalau memang sudah benar, sudah ada diskonnya, kita bisa pilih finish. Ya, dan otomatis dia akan masuk di detailnya. Akan masuk di detail sini. Di detail itemnya. Nah, bisa dicek lagi dari keseluruhan dokumennya. Terus untuk tanggal-tanggalnya seperti posting date, due date-nya, apakah sudah sama. Bisa dicek juga di logistik, ini apakah benar ambil bill to yang ini ditagihkan ke alamat ini ya. Ini berpengaruh sama NPWP untuk alamat NPWP. Jadi nanti yang didaftarkan yang mana. Nah, tadi saya dicontohin kalau misalnya ada 2 nih, mau pakai alamat yang mana? Pasuruan 191 atau Pasuruan 192 yang benar untuk bill to-nya. Kalau misalnya pakai 191, berarti pakai yang atas. Ini. Jadi Pasuruan 191, untuk bill to-nya berubah. Untuk bill to-nya ini nanti berubah. Oke. Setelah itu bisa dicek lagi untuk counting-nya, payment term-nya udah sama atau belum. Kalau misalnya payment term-nya udah betul dan dicek posting date dan due date-nya udah betul, kita masuk ke bagian UDF. UDF-nya yang di sebelah kanan. Jangan lupa cara ngeluarinnya ada di view. Setelah itu user define field ya. Ini user define field. Setelah itu yang perlu dilihat lagi untuk tipenya. Nah, ini pakai faktur pajak atau enggak? Nah, secara default dia pasti iya. Kalau nggak mau pakai faktur pajak tinggal di no gitu ya. Oke. Setelah itu bisa ke bawah. Nah, ini juga di default. Kalau misalnya tipe invoice itu pasti dia new, gitu ya. Kalau kita mau bikin baru memang new. Udah kita tinggal ngecek ini. Setelah itu tipe cancel AR juga dilihat.
tipe cancel AR-nya kosong. Berarti benar ya. Ya. Oke. Setelah itu kalau udah benar semua informasinya dipastikan, kita ke add and view misalnya. Nah, pasti akan keluar pop-up seperti ini. You cannot change this document after you have added it. Continue. Jadi mau dilanjutin nggak? Kalau misalnya sudah di add, itu nggak bisa diganti lagi. Kalau mau di continue, kita pilih yes. Oke, nah ada tulisan hijau-hijau, operation complex successfully, berarti dokumennya berhasil ke add ya. Yep. Oke, selanjutnya untuk langkah kalau misalnya nih, oh ternyata ada kesalahan. Yang kesalahan minimal kan biasanya pergantian faktur pajak ya, dari 010 jadi 011 untuk nomornya. Nah, yang harus dilakukan, Tira bisa dilanjutkan. Oke, ini saya lanjutin ya Bu ya. Iya Bu. Kalau misalkan untuk yang faktur pengganti, itu untuk AR invoice-nya itu dipilih dulu tipe cancel AR-nya. Ini kan ada banyak nih, ada 4. Nah, ini kita pilih yang faktur AR pengganti. Nah, setelah kita pilih ini, otomatis kan dokumennya itu harus diupdate terlebih dahulu nih. Buttonnya kan akan berubah jadi update. Nah, ini kita update dulu dokumennya. Nah, udah berhasil diupdate, operation complete. Nah, ini berarti kan kita udah pilih ini tipe cancel AR-nya, jadi faktur AR pengganti. Kemudian kita copy dulu nih nomor dokumen AR invoice-nya. Nah, ini kita bisa klik kanan di dokumennya, kita copy nomornya. Setelah kita copy, baru kita cancel AR invoice-nya. Nah, ini buat cancel AR invoice-nya juga klik kanan, kita cancel. Nah, ini kan nanti akan keluar AR invoice cancellation-nya. Nah, ini di-add aja, nggak perlu ada yang ditambahin apa-apa. Sebentar. Sebelum nge-add ini dia kalau cancellation tuh dia membuat nomor baru ya Bu ya. Jadi dipastikan dulu untuk seriesnya itu sudah series yang punyanya Surabaya. Surabaya, ya. Tinggal dirubah punya Surabaya. Oke, setelah itu bisa kita add dan close contohnya. Seperti itu. Nah, itu nanti dia otomatis akan close dokumennya. Akan berubah statusnya jadi cancel. Nah, sekarang selanjutnya kita harus bikin lagi AR invoice dari awal. Oke, sama lagi kita harus masuk di modulnya di sales AR, terus bikin ke AR invoice. AR invoice. Ya, Bin. Ya. Nah, pada saat AR invoice penggantinya, ini kan sama bikin AR invoice kayak sebelumnya. Nah, ini kita pilih dulu AR invoice yang mau dibikin faktur penggantinya. Oh iya. Nah, setelah itu kita copy from lagi dari delivery-nya. Nah, karena tadi kita udah bikin AR invoice, kemudian AR invoice-nya kita cancel, otomatis untuk delivery-nya kan masih bisa dipilih lagi nih Bu, pada saat kita buat AR invoice-nya selanjutnya untuk AR faktur penggantinya. Nah, ini kita pilih lagi untuk delivery yang sebelumnya. Nah, ini kita next aja. Kemudian kalau misalkan ininya udah sesuai semuanya, kita klik finish. Pastikan dulu untuk yang di tab logistiknya sama, untuk alamatnya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini kalau misalkan ternyata alamatnya belum sesuai, karena harusnya alamat yang 192, ini bisa diganti untuk build-to-nya yang alamat yang Jalan Raya Pasuruan 192 ini. Setelah udah dipastikan datanya AR invoice udah benar, nah yang perlu diperhatikan lagi untuk UDF yang di sebelah kanannya, pakai faktur pajaknya, ini kan akan default otomatis yes. Kemudian untuk
VAT tipe invoice-nya di sini, ini kan default-nya juga new. Nah, ini kita harus ganti dulu menjadi yang pengganti. Pengganti. Ya, sorry. Setelah itu untuk VAT ref nomor invoice-nya, nah ini adalah diisikan nomor dokumen AR invoice yang udah kita cancel sebelumnya. Nah, ini kan tadi kita cancel yang 2230003. Nah, ini kita isikan di VAT ref nomor invoice. Jadi untuk dokumen numbering-nya diisikan di VAT ref nomor invoice. Setelah itu, untuk tipe cancel AR-nya tetap pilih yang strip, atau emang ini sudah di default yang strip kalau untuk pertama kali buat AR invoice. Nah, setelah diisikan ini, kita bisa add dokumen AR invoice-nya. Nah, sebelum saya add, ada yang masih bingung nggak nih pas pembuatan AR invoice penggantinya? Maaf Bu, Ya. yang memasukkan ini ref nomor invoice tadi caranya gimana Bu? Yang nomornya ini? Yang di VAT ref invoice, jadi kan pas tadi step sebelum kita cancel kan saya di copy ya, sudah copy di-copy ya. Nah, jadi kita ke bagian yang field nomor dokumennya ini, di bagian nomor dokumennya ini kita klik kanan, itu kita copy. Nah, pada saat di AR invoice yang penggantinya, nah ini saya hapus dulu ya. Nah, ini juga pas pengisian ini bisa diisi di bagian field ini, diklik kanan lagi. Ini nanti ada tulisan. Iya, nanti akan sesuai yang di copy tadi. Iya, iya. Nah, ini sama seriesnya juga harus diisi sesuai sama yang customer-nya, berarti SB. Nah, setelah itu bisa kita add dokumen invoice-nya. Iya, Bu. Nah, ini saya add. Dan view. Nah, untuk yang VAT number-nya ini akan sama, kemudian transportnya berubah jadi 011. Dan yang VAT address-nya mengikuti dengan bill2 yang sudah dipilih sekarang. Nah, ini untuk case yang penggantinya. Misalkan nih di masih ada yang mau ditanyakan buat yang AR invoice, untuk yang AR penggantinya? Ya, Bu. Ya, Bu, sudah. Terima kasih, Bu. Karena dia harusnya satu dokumen itu satu PDF. Satu page. Setelah ini saya akan ngejelasin lagi untuk pengisian yang AR invoice-nya di sini. Sebentar. Nah, selanjutnya ini kan kita udah buat untuk AR faktur pengganti. Nah, case-nya misalkan saya ada lagi, misalkan kita udah buat bikin AR invoice lagi nih, kita bikin AR invoice baru. Nah, ini misalkan saya pakai yang Bentar ya. yang sudah tampil di grid atau ada harus di ini lagi.
Ini untuk langkah-langkah untuk pembuatan air invoice awalnya saya skip langsung ya, karena tadi udah diulang. Apa masih kurang jelas untuk pembuatan awalnya? Sudah, Pak. Oke. Vira bisa lanjut. Oke, nah ini saya coba contohin dulu. Nah, ini saya buat lagi baru untuk yang air invoice-nya sama kayak faktur pajaknya yang yes, default-nya ini karena kita mau dapat nomor pajak maka pakai faktur pajaknya yes. Kemudian untuk yang tipe invoice-nya ini juga kan default-nya new, jadi kita pilih tipe yang new juga. Kemudian tipe cancel AR-nya yang strip atau yang kosong. Nah, ini saya add dokumen air invoice-nya. Nah, ini untuk nomor pajaknya akan mendapatkan nomor pajak yang selanjutnya. Nah, ini misalkan ada case, kita udah bikin air invoice-nya, udah dapat nomor pajak yang 04 ini, tapi ternyata ada kan di sini kita dapat nomor pajak yang noise. Oh, bukan. oh, bukan. Banas tadi ngomong ya, nggak ada suaranya Banas. Coba ngomong pakai komputernya yang lain, komputer Mbak Ari atau komputernya pas. Vira bisa lanjut. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, di sini kan tadi saya udah buat air invoice baru, kemudian dapat nomor pajaknya yang 04. Misalkan setelah kita buat air invoice, kemudian air invoice udah mendapatkan nomor pajak dari yang sudah didaftarkan sebelumnya, ternyata kita ada kesalahan pengisian alamat di tab logistiknya. Misalkan yang di situnya kita salah di bagian alamat ada pengisian yang salah, atau misalkan di bagian detailnya ada pengisian yang salah, di mana itu kan nggak bisa kita edit lagi. Jadi harus melakukan cancel air invoice. Nah, kalau ini case-nya sudah dapat nomor pajak di air invoice-nya, seperti ini, udah dapat 04, tapi kita belum melakukan upload ke ISPT-nya. Jadi nomor pajaknya baru hanya didapatkan di dalam SAP aja, belum sampai di-upload ke aplikasi ISPT. Nah, pada saat kita mau melakukan cancel air invoice-nya atau melakukan batal air invoice-nya karena ada kesalahan pengisian di SAP, ini kan nomor pajak 04-nya akan bisa digunakan di air invoice selanjutnya, karena kan ini belum di-upload ke aplikasi ISPT-nya. Nah, untuk step yang seperti ini, itu kita bisa melakukannya dengan cara, yang pertama itu tipe cancel AR-nya, kita pilih yang nomor 1, yang AR koreksi. Setelah itu baru kita update dokumen AR invoice-nya. Nah, setelah itu, baru kita bisa cancel dokumen AR invoice-nya.
Nah, ini AR invoice cancellation-nya sama, dicek seriesnya, kalau udah sesuai bisa langsung di-add untuk AR invoice cancellation-nya. Nah, yang tadinya nomor pajak 004 ini udah digunakan di AR invoice karena kita sudah pilih tipe cancel AR-nya AR koreksi, kemudian kita juga cancel dokumen AR invoice-nya, maka ini kita refresh dulu untuk report AR invoice-nya karena kan statusnya masih open, padahal kita udah lakukan cancel. Jadi ini kita refresh untuk report-nya. Nah, untuk otomatis status berubah jadi cancel, dan nomor pajak yang sebelumnya sudah diisikan oleh add-on akan kita remove atau akan kita hapus di dokumen AR invoice-nya. Jadi misalkan setelah itu kita buat AR invoice baru lagi, atau AR invoice yang pembetulannya. Nah, ini pada saat kita buat AR invoice pembetulannya, nah ini kita copy dari delivery-nya karena kita cancel masih ada lagi untuk delivery-nya buat diambil ke AR invoice. Kita next, ini dicek kalau sudah sesuai bisa diklik finish. Nah, pada saat kita membuat AR invoice lanjutannya, itu dengan format yang sama, yaitu pakai faktur pajaknya yes, kemudian VAT tipe invoice-nya new, karena kita baru buat AR invoice pertama untuk mendapatkan nomor pajak, dan tipe cancel AR-nya yang strip atau yang 0. Kemudian untuk seriesnya juga jangan lupa dicek. Setelah itu sudah dipastikan AR invoice-nya sudah sesuai, kemudian kita bisa add and view untuk dokumen AR invoice-nya. Nah, maka untuk AR invoice yang baru aja kita buat akan mendapatkan nomor pajak yang 04, di mana ini nomor yang tadi udah kita cancel dokumen AR invoice-nya. Nah, untuk case yang ini ada pertanyaan, ada yang kurang jelas dari cara step-step pengisiannya. Oh ya. Dokumennya satu ya, dokumennya satu. Gimana Bu? Ada yang kurang jelas buat yang tipe cancel AR koreksinya? Halo Bu Vira. Iya. Bu, untuk yang koreksi sama pengganti itu berarti sama-sama case-nya, maksudnya kalau ganti alamat? Sama case-nya, hanya berbeda. Kalau pengganti kan nomor pajaknya udah kita upload Bu ke aplikasi pajaknya, ke SPT-nya. Nah, kalau yang koreksi tadi itu case-nya baru di SAP aja, belum kita upload nomornya. Jadi nomornya masih bisa dipakai di invoice selanjutnya. Oh, iya, Makanya kenapa VAT transport-nya kan kalau yang ini tetap 010, kalau pengganti kan 011. Oh iya, iya. Oke, saya nambahin ya Bu Nena ya, sama yang lain. Iya. Kalau misalnya mau penggantian atau mau koreksi, bisa confirm ke bagian teks dulu. Untuk nomor pajak sekian, apakah sudah dinaikkan? Kalau belum dinaikkan ke pre-populate, belum dijadiin faktur pajak, itu masih bisa pakai yang koreksi, mendapatkan 010, tapi nomor yang sama dengan kode 010. Tapi kalau sudah naik ke pre-populate atau ke aplikasi pajak, itu kan dia udah dapat nomor tuh 010-nya. Dan itu kan harus pakai penggantian, jadi nomor faktur pajaknya serinya 011, transkode-nya jadi 011. Nah, nanti tinggal workflow di sananya sih, mau pakai yang penggantian atau pakai yang koreksi. Gitu. Tapi biasanya apakah langsung dapat faktur pajak dari HO-nya ya, Bu? Biasanya.
biasanya nggak langsung di-upload Pak faktur pajaknya. Selisih berapa hari ya Bu ya kalau biasanya? Oh, kalau itu biasanya saya koordinasi sama collection sih Pak. Nanti collection yang koordinasi sama pajak. Oh oke, ya udah. Berarti tetap normal ya Bu ya. Jadi Iya. sebelum melakukan penggantian alamat atau apa, harus confirm ke bagian pajaknya, tanya apakah faktur pajaknya sudah diupload untuk nomor 04 misalnya. Kalau misalnya sudah diupload, berarti caranya tadi pakai penggantian. Kalau misalnya Belum diupload. diupload, bisa kita pakai koreksi yang tadi, sehingga tetap dapat 010 dengan nomor 4 yang sama. Oke Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk yang lain, oke. Vira ada yang mau jelasin lagi nggak? Oke, ini masih ada 2 case lagi. Nah, ini untuk yang ini kan kalau yang case-nya udah dapat nomor pajak tapi baru sampai SAP aja tapi belum diupload. Kemudian misalkan ini kan kita udah bikin nih nomor pajak yang baru nih air invoice yang 04. Ternyata udah ada lagi bikin misalkan air invoice baru lagi, kita buat lagi. Sebentar. Kita buat air invoice baru lagi, misalkan lanjutan. Nah, ini misalkan saya buat lagi. Nah, ini misalkan saya buat lagi air invoice baru buat dapat nomor pajak yang baru juga, yaitu kan yang pakai faktur pajaknya yes, kemudian tipe invoice-nya new, dan tipe cancel-nya yang slip atau 0. Nah, ini saya add lagi nih air invoice-nya misalkan. Nah, ini kan dapat nih untuk air invoice selanjutnya dapat yang nomor 5. Nah, misalkan untuk yang nomor pajak 5 dan untuk yang yang AR invoice nomor pajak yang ini kan tadi kita udah buat yang pertama adalah AR invoice dengan nomor pajak 04. Kemudian ada juga AR invoice dengan nomor pajak 05. Misalkan case-nya adalah dua-duanya AR invoice-nya mau di-cancel karena ada kesalahan pengisian data dan case-nya sama-sama belum di-upload atau belum dilaporkan ke aplikasi pajaknya. Jadi baru sampai SAP aja. Nah, kalau misalkan kita cancel AR invoice dua-duanya langsung secara berbarengan, itu kan nanti pada saat kita buat AR invoice selanjutnya, otomatis karena nomor pajak 05 dan nomor pajak 04 kita cancel, itu kan pada saat kita bikin AR invoice selanjutnya, otomatis yang akan digunakan adalah nomor pajak yang 04 terlebih dahulu. Karena kan sesuai runningan number-nya. Nah, kalau misalkan case-nya pada saat setelah cancel AR invoice yang nomor pajak 04 dan AR invoice pajak nomor 05, ternyata yang selanjutnya AR invoice yang mau kita bentuk atau yang kita buat adalah mau penggunaannya itu yang nomor pajak 05, karena misalkan udah tercatat yang 05-nya di yang untuk dokumen AR invoice tersebut. Nah, yang bisa dilakukan adalah pada saat untuk AR invoice yang 04, ini kita bisa sama untuk tipe cancel-nya, kita pilih yang koreksi, seperti yang sebelumnya. Kemudian bisa kita update dokumen AR invoice-nya.
setelah itu kita baru cancel dokumen AR invoice-nya. Nah, ini untuk AR invoice cancellation-nya, pastikan untuk seriesnya, kalau udah sesuai bisa di-add. Nah, setelah kita meng-cancel untuk yang nomor pajak 4, kemudian ternyata yang nomor pajak 5 kita juga mau cancel. Tapi setelah kita cancel nomor pajak 5, kita mau langsung bikin AR invoice lagi, untuk penggunaannya tetap yang nomor 5 pajaknya. Jadi nggak mau nomor yang 4 dulu nih, karena misalkan udah keburu dicatat lagi untuk yang nomor 5 penggunaannya untuk si customer tersebut. Nah, ini bisa dilakukan untuk yang nomor pajak 5-nya, itu tipe cancelnya adalah yang nomor 2, yang faktur AR after import, before upload. Nah, ini bisa yang pilih yang nomor 2. Kemudian ini bisa diupdate untuk invoice-nya setelah dipilih tipe cancel-nya. Setelah itu bisa di-copy sama seperti tadi, diklik kanan, kemudian copy untuk dokumen number-nya, baru kita klik kanan lakukan cancel. Nah, setelah itu ininya untuk invoice cancellation-nya di check series-nya sudah sesuai, kemudian kita add untuk invoice cancellation-nya. Nah, untuk AR invoice selanjutnya yang mau kita buat, karena kita mau menggunakan nomor pajak yang 05, nggak mau menggunakan yang nomor 4 dulu, maka pada saat menggunakan, pada saat bisa dipelanin nggak? Apa? Pelanin, jangan okay. cepat. Jadi setelah kita melakukan cancel yang untuk faktur AR after import before upload-nya, itu kita bisa melakukan step untuk pembuatan AR invoice pembetulannya. Nah, ini saya buat lagi untuk yang AR invoice-nya. Nah, ini kita copy from delivery sama. Setelah kita cek untuk dokumen AR invoice data-datanya sudah sesuai, yang UDF sebelah kanannya yang perlu diperhatikan adalah pakai faktur pajaknya tetap pilih yang yes. Kemudian untuk VAT tipe invoice-nya, ini kita pilihnya yang tipenya koreksi. Kemudian setelah kita pilih yang tipenya koreksi, untuk VAT ref nomor invoice-nya kita bisa isi di sini, klik kanan, paste yang nomor dokumen numbering yang sebelumnya. Kemudian untuk tipe cancel AR-nya, itu kita pilih 0 sama yang strip. Setelah itu bisa kita add dokumen AR invoice-nya. Nah, maka untuk yang nomor 5 itu akan, untuk AR invoice yang baru kita bentuk akan mendapatkan nomor pajak yang nomor 5. Nggak akan menggunakan yang nomor 4. Nah, ini itu biasanya case-nya misalkan kita udah upload ke sistem pajaknya, tapi belum di-approve, jadi kan bisa diganti, tapi tetap mau misalkan pembetulannya nomor pajaknya pakai yang 05, nggak mau pakai yang 04 dulu. Nah, ini case-nya bisa menggunakan yang untuk tipe cancel yang after import before upload. Nah, untuk yang ini, case ini ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas untuk pengisiannya? Untuk yang ini ada pertanyaan apa enggak?
untuk billing Surabaya, Semarang, Jakarta. Tenang ya, nanti kita ada manualnya buat yang cancel-cancelan ini. Jadi nanti bisa dibaca dulu manualnya. Untuk yang add-on faktur pajak ya, ada manualnya tersendiri nanti. Jadi jangan takut. Kalau ini bingung, saya paham ini pasti banyak. Langsung dijadiin satu kan, flow-nya ada beberapa gitu ya. Ada yang mau tanyain nggak? Kalau misalnya nggak ada yang tanyain, mungkin bisa dilanjutin. Oke, nah ini saya lanjut lagi. Ada satu lagi yaitu untuk case yang terjadi faktur batal. Untuk case faktur batal itu kan untuk nomor pajaknya nggak bisa digunakan lagi. Beda sama dengan case-nya kalau misalkan saya add dulu dokumen yang barunya ini. Sebentar ya. Nah, ini pada saat saya buat invoice kan maka nomor pajaknya akan mengambil nomor 4 sesuai dengan yang udah kita cancel sebelumnya. Nah, misalkan yang nomor 4 ini udah dilakukan upload ke aplikasi pajak, kemudian terjadi faktur batal, di mana untuk faktur batal ini kan berarti nomor pajaknya udah nggak bisa digunakan lagi di invoice selanjutnya. Nah, maka untuk yang VAT nomor 04 ini, bisa melakukan pertama itu tipe cancelnya itu pilih yang faktur AR batal. Setelah pilih yang faktur AR batal, sama stepnya itu kita update AR invoice-nya. Setelah kita update AR invoice-nya, baru kita lakukan cancel AR invoice-nya. Nah, setelah itu untuk AR invoice cancellation-nya juga bisa dicek seriesnya, setelah itu bisa di-add untuk dokumen AR invoice cancellation-nya. Nah, setelah kita cancel, ini saya refresh dulu untuk dokumen AR invoice yang udah kita cancel-nya. Nah, perbedaannya adalah kalau misalkan kita pilih tipe cancel AR-nya faktur AR batal, maka untuk VAT nomor pajaknya itu tidak akan di-remove sama add-on di AR invoice-nya. Jadi nomor pajaknya tetap akan ada di dokumen ini. Beda dengan yang tipe cancel AR koreksi. Kalau tadi tipe AR koreksi kan setelah kita cancel dokumen AR invoice-nya, nomor pajaknya itu akan di-remove atau dihapus dari nomor dokumen AR invoice-nya ini. Sedangkan untuk yang faktur AR batal, untuk nomor pajaknya itu kita tidak hapus atau tidak kita remove. Sehingga pada saat kita membuat AR invoice selanjutnya, nah, pada saat kita membuat AR invoice selanjutnya, untuk mendapatkan nomor pajak yang baru, dengan format yang sama, yang faktur pajaknya yes, terus yang tipe invoice-nya new, dan tipe cancel AR-nya yang nol atau yang straight, pada saat kita add dokumen AR invoice-nya, nah, maka kita akan mendapatkan nomor pajak selanjutnya, yaitu yang nomor 6. Nah, itu adalah case-nya kalau misalkan terjadi faktur batal. Nah, itu untuk case-case yang ada di add-on faktur pajak yang nyambung dengan AR invoice-nya. Untuk yang case-case cancel-nya ada pertanyaan.